Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi. Selamat pagi. Iya, Selamat gimana pagi. keadaannya hari ini? Sehat semua? Semuanya Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini sebelum kita mulai materi yang nanti akan saya sampaikan, lebih baik sebaiknya kita sama-sama dulu berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Iya, selesai ya Ibu-Ibu. Baik, untuk hari ini tujuan saya sebagai narasumber yaitu ingin memberikan suatu pelatihan yaitu tentang pelaksanaan in-house training. Sekarang saya coba share screen-nya. Kira-kira ibu-ibu atau teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa sih itu pelaksanaan in-house training? In-house training itu di dalam rumah kita, maksudnya itu training pelatihan di dalam sekolah ya? Oh gitu, ya ya. Benar, Mungkin benar? ada yang lain? Kalau saya in-house training itu pelatihan dalam suatu satuan pendidikan. Jadi kita ini bisa mengeksplor yang sudah kita punya kepada teman-teman. Iya, Jadi kita melatih sekali. Iya, terima kasih Bu Ani. Baik, sekarang coba saya share dulu ya. Iya, sudah nampakkah? Sudah Bu. Iya, ini dia. Jadi pelaksanaan in-house training ini bisa dikatakan adalah pembelajaran orang dewasa ya. Pembelajaran yang kita laksanakan bersama-sama khusus orang-orang dewasa yang mengikutinya. Ya, di sini pembelajaran di sini kita akan melihat bagaimana apa itu pengertian tentang pembelajaran orang dewasa. Kemudian kita akan mengetahui teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Kemudian karakteristik belajar orang dewasa itu seperti apa dan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa itu seperti apa. Untuk selanjutnya di sini sudah tadi seperti yang disebutkan Bu Ani dan Bu Yuli sudah tepat kita belajar pembelajaran orang dewasa itu adalah pembelajaran andragogik ya. Andragogik itu adalah dia sebagai memimpin atau membimbing orang yang dewasa. Jadi saya sebagai narasumber di sini ingin menjelaskan sedikit tentang teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Jadi di sini Knowles mengatakan bahwa seorang pendidik pendidikan orang dewasa atau yang bisa disebut dengan andragogik ini. Jadi andragogik itu adalah teori yang disampaikan oleh Knowles. Kemudian karakteristik belajar orang dewasa itu seperti apa? Ya, di sini yang pertama konsepnya, konsep tentang diri dulu, konsep diri, kemudian pengalaman sesuai dengan pengalaman. Jadi dalam belajar orang dewasa ini biasanya hanya contoh-contohnya itu pengalaman yang dirasakan. Mungkin dari ibu-ibu semua ada nggak pengalaman dalam sebuah pelatihan atau yang sesuai dengan materi kita hari ini? Siapa mungkin yang mau menyampaikan sebuah pengalaman di sekolahnya tentang literasi digital boleh, apa saja sih boleh? Silakan, ada yang mau? Oh, saya Ibu Ridan. Kalau saya kemarin pelatihannya nggak seperti ini, tapi pelatihannya BIMTEK,
kurikulum 2013. Iya. Jadi masih pertama lah kita belajar dalam sekolah penggerak ini. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Norita. Ya, jadi Sama-sama Ibu Ridan. iya, jadi tujuan kita belajar orang dewasa ini salah satunya yaitu berasal dari pengalaman. Mungkin dari Bu Norita tadi pengalamannya pernah belajar tentang kurikulum 2013 ya. Mungkin ibu-ibu yang lain ada pengalaman yang lainnya. Kemudian kesiapan belajar. Pada kesiapan belajar ini itu dilihat kondisi kita siap enggak untuk belajar. Jadi dalam suatu pelatihan itu sistem belajar orang dewasa dilihat juga dari kesiapan belajarnya, dan seterusnya orientasi pembelajar. Orientasi pembelajar berarti pemahaman dari suatu pembelajaran itu bagaimana. Dan selanjutnya adalah motivasi belajar. Apabila ibu-ibu semua mengikuti pembelajaran ini dengan semangat, dan saya pun sebagai narasumber memberikan motivasi yang baik, otomatis ibu-ibu akan bersemangat kan untuk belajarnya. Ya. Baik, kita lanjut dengan di sini mungkin saya tidak perlu menjelaskan lagi. Karakteristiknya sudah seperti yang tadi saya jelaskan. Kita lanjut saja dengan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Menurut Knowles, itu adanya keterlibatan antara beberapa orang. Kita ini kan ada ibu kan ada misalnya ada tiga orang. Jadi nanti dalam suatu pembelajaran nanti kan saya akan memberikan satu tugas ya untuk saling berdiskusi. Jadi keterlibatan itu semuanya itu harus sama-sama gitu ya. Jadi ada Ibu Ani juga terlibat dalam nanti pembelajarannya, Bu Yuli juga, Bu Norita juga, dan bergantian sebaliknya. Sama juga adanya pengalaman. Jadi keterlibatan itu didukung oleh pengalaman juga. Kemudian relevansi dan dampak bagi kehidupan yang nyata dari pengalaman ibu-ibu itu apa, dan berpusat pada suatu masalah. Misalnya masalah tentang apa? Tentang literasi sekolah. Literasi di sekolah itu seperti apa? Nanti yang contoh-contoh yang relevannya seperti apa sesuai dengan pengalaman ibu-ibu semua. Nah, baik, mungkin ini saja ya referensi dari yang sudah saya sampaikan. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya tentang prinsip pembelajaran IHT. Ya, boleh silahkan. Ada yang mau bertanya mungkin? Yang kurang jelas? Saya Ibu mau tanya. Iya, boleh Bu Ica, silakan. Untuk motivasi belajar dari orang dewasa itu biasanya dari mana ya Bu? Oh iya. Yang lebih kuat itu dari dalam atau dari luar atau? Iya, baik. Terima kasih Bu Ica. Ya, jadi kalau menurut saya motivasi belajar itu lebih kuatnya harus dari diri sendiri dulu. Nanti baru mungkin saya sebagai narasumber akan memberikan suatu perubahan-perubahan yang dapat memacu ibu-ibu semua menjadi lebih aktif gitu. Itu saja mungkin. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Sudah? Mungkin sudah paham semua? Iya, sudah. Baik, sekarang saya ingin ibu-ibu semua coba ceritakan pengalaman ibu-ibu dalam pembelajaran literasi digital di sekolah. Oke, kita mulai dari siapa? Apa saja yang dirasakan saat pembelajaran, apa saja yang Ibu kuasai pada pembelajaran literasi digital sesuai dengan pengalaman ibu-ibu semua. Boleh kita mulai dari Bu Ani? Ya, silakan. Untuk literasi digital saya di sini, apalagi setelah kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya, untuk saat ini saya biasanya melaksanakan Zoom meeting bersama
anak-anak untuk pembelajarannya. Di situ saya bisa screen memberikan video-video hal-hal yang menarik kepada anak-anak, tentunya hanya fasilitas inilah yang kita bisa berikan kepada anak-anak sebelum sampai tatap muka itu diadakan. Jadi kemudian saya juga memberikan soal kepada anak-anak, biasanya saya menggunakan Google Chrome. Itu saja yang pembelajaran saya yang saya rasakan pada saat ini, tentu dengan kondisi yang seperti ini ya. Jadi sangat diperlukan sekali TIK pada saat ini ya, perkembangan IT terutama dalam pembelajaran dalam kondisi yang seperti ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Ani, sangat bagus ya tanggapannya. Ya benar sekali, untuk zaman sekarang apalagi masa pandemi itu sebaiknya kita pembelajaran yang kita lakukan itu secara daring ya biasanya, karena kan masing-masing untuk biar merasa aman, jadi pembelajarannya dari jarak jauh, jadi bisa dari rumah, jadi anak-anak bisa menggunakan pembelajaran secara daring. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan, mungkin pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain atau ibu-ibu yang lain. Saya Ibu mau menambahkan. Iya, boleh, silakan Ibu Ica. Ya, sama seperti Ibu Ani, saya juga menggunakan Zoom Meeting. Kemudian untuk PR biasanya menggunakan Quizizz, karena Quizizz itu lebih menyenangkan gitu. Iya. Kalau Google Form saja kan lebih kaku mungkin ya. Kalau ujiannya atau ulangannya biasanya menggunakan Google Form dan Google Classroom supaya tugas juga lebih rapi ya. Terus terkadang juga untuk games-gamesnya saya juga menggunakan Word Wall. Jadi itu ada kayak games-games gitu. Jadi soal-soalnya dibuat seperti games gitu. Nanti anak jadi memainkan seperti bermain game, tapi dia juga sambil belajar. Jadi bermain sambil belajar. Iya, baik. Terima kasih Bu Juli ya. Iya, bagus sekali. Jadi salah satu cara kita memotivasi anak yaitu pembelajaran yang menyenangkan ya. Seperti yang Bu Yuli sampaikan tadi. Mungkin dari Ibu Norita ada pengalamannya tentang. Terima kasih Ibu Rida. Pengalaman saya hampir sama dengan Ibu Ani. Kita juga di selama pembelajaran secara daring, anak-anak kita lakukan pembelajaran dengan Google Meet. Ya, Google Meet dengan akun dinas. Kalau sekolah kita menggunakan akun dinas. Itu tugas-tugasnya kita kirim dari GCR mereka. Oh iya. Walaupun ada video-video pembelajaran, kita kirim juga dari GCR mereka. Yes, keren Bu ya, keren ya. Pembelajarannya keren. Iya, terima kasih Bu Norita. Terima kasih untuk ibu-ibu semua. Jadi mungkin hanya ini saja yang dapat saya sajikan untuk materi hari ini. Mungkin sebelum kita menutup materi kali ini, ada baiknya kita akan berdoa dulu. Siapa sih yang mau memimpin doa? Saya mohon dari ibu-ibu mungkin ada. Silakan yang mau memimpin doa untuk penutup. Ada yang mau? Saya boleh Bu, saya. Boleh Bu Yuli, silakan. Ya, ibu-ibu semua, sebelum kita mengakhiri pelatihan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih untuk Ibu Yulia dan ibu-ibu yang lain. Baik, ya mungkin hanya ini saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin nanti ada di lain waktu kita bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rida. Iya, sama-sama. Terima kasih.